Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi bersama saya Sari. Oke, siapa di sini yang lagi siap-siap masuk PTN Favorit? Ya, kalian mau masuk yang mana nih? Universitas favorit kalian. Nah, sebelum kalian mengikuti SBMPTN, alangkah baiknya kalian latihan soal terlebih dahulu. Nah, di sini akan dibahas latihan soal UTBK SBMPTN untuk SBMPTN tahun 2021 ya, dengan pembahasan pengetahuan kuantitatif. Soal yang akan dibahas kali ini ada 5 soal. Jadi nanti akan ada soal-soal berikutnya di video berikutnya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, X, 10, 7, 17, 14, 29, 26, 46, Y. Nilai dari 2X ditambahi adalah, jadi soal ini kan ada nilainya itu berupa deret ya, angkanya berupa deret. Kita lihat dulu di 10 ke 7. 10 ke 7 ini kan berarti selisih ya. Selisih 3. Kemudian 7 ke 17, nah berarti ini ditambah 10. Tambah 10. 17 ke 14 berarti selisih 3. 14 ke 29 berarti ini ditambah 15. 29 ke 26 berarti ini dikurangi 3. 26 ke 46 berarti ini ditambah 20. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk selisih itu selalu selisih 3 ya, selisih 3, selisih 3, selisih 3. Kemudian untuk penjumlahan ini makin naik ya. 10 ke 15 berarti 10 ke 15 ditambah 5. 15 ke 20 berarti ditambah 5. Nah, berarti sebelum pengurangan atau selisih di sini ada nilai penjumlahan nih, ya penjumlahan. Tapi setelahnya itu 10 berarti sebelumnya itu dikurangi berapa? Dikurangi 5 karena setelahnya itu ditambah 5. Sebelumnya dikurangi dengan 5. Jadi 10 dikurangi 5, 10 dikurangi 5, maka nilainya 5 ya. Berarti nilai X di sini sama 5. Nah, kemudian setelah penjumlahan kan ada selisih. Nah, selisihnya itu selalu selisih 3. Berarti di sini setelah 46 itu selisih 3. Ya, berarti 46 dikurangi dengan 3. Lalu ya, maka nilainya sama dengan 43. Ya. Nah, setelah dapat nilai X dan Y-nya baru kita masukkan ke persamaan 2X ditambah Y. Ya, X-nya diganti jadi 5 dan Y-nya jadi 43. Maka 2 dikali 5 ditambah dengan 43. 2 dikali 5 sama dengan 10 ya, ditambah 43. 10 ditambah 43 hasilnya jadi 53 ya. Jadi jawabannya yang D, 53. Soal nomor 2 diketahui 2 pangkat 2021 dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan B kali C pangkat C. Berapa nilai C dikurangi 5B ditambah dengan A. Oke, untuk soal ini berarti kita harus mencari dulu variabel ABC-nya ya. Baru kita nanti bisa menentukan nilai dari persamaan C dikurangi 5B ditambah dengan A. Oke. Untuk pangkat 2000 pangkat 21 ini kan kalau kita hitung secara manual itu kan akan memakan waktu yang lama ya. Nah, biar mudah kita pakai aturan ya. Kalau misalnya ini kan 2 sama 2 itu kan angkanya sama ya, yang beda itu hanya pangkatnya saja ya. Nah, kalau misalnya ada variabel A pangkat N dikali dengan A pangkat N, nah ini kan variabelnya sama ya, hanya pangkatnya yang berbeda. Ini juga sama. Ini angkanya sama-sama 2, tapi pangkatnya yang berbeda. A pangkat N dikali A pangkat N, ya, berarti ini A pangkat N ditambah dengan M, ya.
kalau misalnya A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi dengan N. Nah, ini prinsipnya seperti ini, ya. Jadi, kalau misalnya kita ingin menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggunakan prinsip yang ini, ya. Nah, kalau misalnya yang 2 pangkat 2021, ya, 2000 pangkat 2021 berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 2020 ditambah dengan 1, ya, dikurangi dengan 2 pangkat 2020, ya, kali-kali ke sini. Kemudian yang 2000 pangkat 2020 ditambah 1 berarti jadi seperti ini nantinya. Jadi 2 A pangkat N dikali dengan A pangkat N. Berarti bentuknya jadi 2020 dikali 2 pangkat 1. 2020 ditambah 1 kan jadi 2021. Dikurangi dengan 2 pangkat 2020. Nah, di sini kan ada 2000 pangkat 20, ini juga ada 2000 pangkat 20. Nah, kita keluarkan, masukkan dalam bentuk akar kurung, ya. Berarti di 2 pangkat 1 dan di sini adalah 1, ya. Nah, 2 pangkat 1 dikurangi 1. Jadi nanti kalau dikalikan 2020 dikali 2 pangkat 1 jadi bentuk seperti ini. 2 pangkat 2021 dikali 1 kan jadi 2 pangkat 2020. Nah, maka sama dengan 2000 pangkat 2020. Nah, 2 pangkat 1 itu kan 2, ya. 2 dikurangi dengan 1. 2 pangkat 2020, 2 dikurangi 1 itu berarti kan 1, ya. Kali 1. Nah, ini bentuknya jadi 1 dikali 2 pangkat 2020 kalau kita mau dibuat jadi persamaan A kali B pangkat C, ya. A kali B 1 kali 2 pangkat C pangkat 2020. Nah, berarti ini nilai A, B, C-nya jadi kan 1 dikali 2, A dikali B berarti A-nya 1. A-nya 1. 1 dikali 2, A dikali B berarti B-nya 2. Pangkat C pangkat 2020 berarti C-nya 2020. Dan baru kita masukkan persamaan ini, ya. C dikurangi 5B ditambah dengan A. C-nya 2020 berarti sama dengan 2020 dikurangi 5 dikali B, 5 dikali B, B-nya 2. 5 dikali 2 ditambah A-nya 1. A-nya 1. Sama dengan 2020 dikurangi 5 dikali 2, 10 ditambah dengan 1. Nah, jadi 2020 dikurangi 10 berarti 2010, ya. Ditambah 1 berarti 2011, ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya ini, ya, yang B, 2011. Soal nomor 3, nah, bentuk soalnya seperti ini, ya. Nah, di sini kan ada ini nih, tanda plus di dalam kotak, ya. Ini dibacanya squared plus atau box plus. Nah, ini soalnya P kuadrat dikalikan dengan PQ ditambah P dikurangi Q, maka nilai dari 2 squared plus dikalikan dengan 3 squared plus dikalikan min 1 sama dengan berapa? Nah, ini pilihannya, ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah melihat angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, berarti kita harus melihat dulu angka ini, 3 squared plus dikalikan dengan min 1. Nah, 3 squared plus min 1 dengan P squared plus Q, ya, berarti ini nilai P-nya itu adalah 3. P-nya itu sama dengan 3 dan Q-nya adalah min 1. Kalau sudah dapat nilai P dan Q-nya, baru kita masukkan ke persamaan P kuadrat dikali PQ ditambah Q ditambah P dikurangi Q, ya. P-nya kita gantikan jadi 3 berarti 3 kuadrat dikali 3 dikali min 1 ditambah 3 min 1, ya.
3 kuadrat 9, 3 dikali min 1 berarti min 3, plus 3, ya. Min kali min berarti plus ya, jadi plus 1. Nah, ini di dalam kurung ada min 3 dan plus 3, berarti hasilnya 0, sisanya tinggal plus 1. Jadi 9 dikali min, dikali 1 ya, dikali plus 1. Kali 1. 9 dikali plus 1 hasilnya berarti 9. Nah, ini kan udah dapet nih nilainya itu 9, berarti tinggal sisanya itu tinggal yang 2 square plus 9. Nah, square plus 9 ya. Nah, 2 square per 9, maka P square Q ya. Berarti sekarang P-nya nilainya 2 dan Q-nya itu sama dengan 9. P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 9. Ya, oke, kita ganti nilai P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 9, kita masukkan ke persamaannya. Jadi P kuadrat berarti 2 kuadrat dikali P2, Q-nya 9, ditambah P-nya 2, dikurangi Q-nya 9. 2 kuadrat berarti 4, 2 dikali 9, 18, plus 2 dikurangi 9 berarti min 7. Min 7 ya, berarti 18 dikurangi 7, hasilnya 11 ya. Jadi 4 dikali 11 hasilnya 44. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang 44. Soal nomor 4, perbandingan umur Pipit dan Murad tahun ini 7:8. Jika 2 tahun yang akan datang perbandingan umur mereka adalah 15:17, maka umur Pipit sekarang adalah... Oke, berarti di sini diketahui ya perbandingan umur Pipit sama Murad itu 7:8 ya. Pipit banding Murad, perbandingannya adalah 7:8 ya. Dan 2 tahun yang akan datang perbandingannya adalah 15:17. 2 tahun yang akan datang perbandingannya jadi 15:17. Nah, maka Pipit itu 7, Murad itu kan 8 ya. Nah, jadi 7x ya per 8x. 2 tahun yang akan datang berarti ini plus 2 ya. Plus 2. 2 tahun yang akan datang perbandingannya adalah 5:17. Nah, setelah ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang. Nah, kita kalikan ya. Jadi 17 dikali 7x ditambah 2 sama dengan 15 dikali 18x ditambah dengan 2. 7 dikali 17, 17 dikali 7, 7 kali 7 49, 1 dikali 7, 7, 7 tambah 4 berarti 11 ya, jadi 119x, 17 dikali 2 berarti 34 ya, 34 sama dengan 15 dikali 8x, 15 kali 8, 5 dikali 8, 40, 1 dikali 8, 8, 8 ditambah 4 berarti 12 ya, jadi 120x ditambah 15 dikali 2, 30. 119x sama 120x kita satukan ya, jadi 119x dikurangi 120x sama dengan yang tidak ada variabelnya kita satukan juga 30 min 34. Jangan lupa tandanya jadi berlawanan ya, yang tadinya plus di kanan ketika pindah ke kiri jadi min, begitu juga sebaliknya ya. Yang di kiri positif ketika pindah ke kanan jadi negatif ya. 119 dikurangi 120 berarti min 1 ya, atau min x. 30 dikurangi 34 berarti min 4 ya. Nah, berarti nilai x-nya ini kita bagikan jadi bagi min 1 ya, jadi biar plus, jadi x-nya nilainya sama dengan 4 ya. Nah, jadi umur Pipit itu kan berarti 7x ya, 7x. Nah, ini 7 berarti umur Pipit itu sama dengan 7 dikali 4. Nah, jadi 7 dikali 4 itu 28 ya. Nah, jadi umur Pipit itu 28 tahun. Jawabannya yang
Soal nomor 5, diketahui panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 12 cm dan 8 cm. Jika luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran, maka jari-jari lingkarannya adalah, oke, di soal ini nih yang diketahui itu ada luas yang diarsir, kemudian ada luas lingkaran, ya, dan ada luas persegi panjang. Nah, berarti di sini ada yang pertama luas persegi panjang, kemudian luas yang diarsir, dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Nah, di sini untuk luas perseginya berarti kan luas yang diarsir ditambah dengan luas lingkaran, ya. Nah, ditambah dengan luas lingkaran. Kalau misalnya luas persegi itu kita simbolkan dengan A, kemudian luas yang diarsir kita simbolkan dengan B, luas lingkaran kita simbolkan dengan C, ya. Kemudian di sini kata lagi luas yang diarsir, berarti ini ya, luas yang diarsir itu B, ya, sama dengan luas lingkaran itu C. Nah, berarti nilai B itu sama dengan C. Maka jari-jari lingkarannya adalah, nah, karena di sini luas persegi itu berarti A, ya. Luas yang diarsir B ditambah luas lingkaran ditambah C, sementara B itu sama dengan C, maka A sama dengan C ditambah dengan C. Jadi B-nya diganti jadi C karena B itu sama dengan C. Maka A-nya sama dengan 2C, ya, karena C ditambah C sama dengan 2C. Kemudian kita cari dulu luas persegi panjangnya, ya. Luas persegi panjang itu A, rumusnya adalah panjang dikali lebar, ya. Panjangnya 12 cm, lebarnya 8, ya. Jadi 12 dikali dengan 8 yaitu 96 cm persegi, ya. Nah, setelah itu baru kita mencari luas lingkarannya, ya, luas lingkaran. Untuk luas lingkaran berarti luas lingkaran itu C, ya. C itu rumusnya adalah V dikali R kuadrat, ya. Nah, C itu nilainya kan sama dengan B, ya. C itu sama dengan B. Berarti untuk nilai C-nya kita ke persamaan ini, ya. Yang A sama dengan 2 dikali C, ya. Maka A-nya 96 sama dengan 2C. Jadi C-nya 96 dibagi dengan 2. Nah, 96 dibagi dengan 2, ya. Bagi 2 berarti 4, ya. 4 dikali 2, 8, sisanya 16, berarti 48, ya. 48. Jadi nilai C-nya itu sama dengan 48. Kita masukkan ke sini. C sama dengan 48, maka VR kuadrat. Jadi jari-jarinya berarti 48 dibagi dengan V, ya. Jadi R-nya berarti akar dari 48 dibagi dengan V, ya. 48 bagi dengan. Jawabannya yang mana nih? Yang A, ya, akar 48 per V.